Dalam hidup kayaknya nggak ada yang lebih berharga dibanding menemukan orang yang bisa kita percaya dan orang yang bisa kita andalkan. Kita tuh pasti pernah ngerasain di mana hidup kita tuh berasa berada di paling bawah, di posisi terendah dalam hidup kita. Dan saat itu terjadi kita nggak tahu harus bagaimana, kita juga nggak tahu harus minta tolong siapa. Nah, pada saat inilah kita mulai sadar bahwa ternyata tidak sebanyak itu orang-orang yang selama ini ada di lingkungan kita itu bisa kita andalkan ataupun bisa percaya. Orang-orang tersebut bisa membantu kita untuk bangkit lagi dari posisi ini. Saat itu kita sadar bahwa orang-orang tersebut, orang-orang yang bisa kita percaya dan kita andalkan, itu belum tentu orang yang selalu ada di dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita punya teman banyak, walaupun keluarga kita itu banyak, tapi pada saat kita di posisi terendah, belum tentu mereka akan mengulurkan tangan ke kita, belum tentu mereka bisa jadi orang yang kita andalkan atau percaya. Bukan berarti mereka nggak sayang, ya karena mereka nggak ngerti aja dengan apa yang kita alami. Mereka nggak connect aja dengan pengalaman yang sedang kita jalani. Mereka nggak ngerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita mulai sadar bahwa ternyata apabila kita memiliki orang yang kita percaya dan kita bisa andalkan, itu adalah sesuatu yang sangat bisa dibilang sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang anugerah yang nggak semua orang tuh bisa miliki. Karena pada kenyataannya ternyata koneksi dan hubungan dengan orang lain itu adalah sesuatu yang natural bagi kita manusia. Karena manusia emang dari awal itu dibentuk bukan untuk hidup sendiri. Kita itu dibentuk memang secara biologis, secara fisiologis, psikologis, ataupun otak kita itu dibentuk untuk membangun koneksi dengan manusia yang lain. Jadi saat kita punya koneksi yang baik, otak kita tuh akan merespon menganggap bahwa kita tuh aman, bahwa kita tuh tidak terancam. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita nggak punya koneksi yang baik dengan seseorang dan kita ngerasa lagi jatuh, otak kita tuh menganggap bahwa kita itu sedang dalam ancaman. Itulah akhirnya muncul anxiety, muncul depresi, karena kita sedang terjatuh secara psikologis, tapi nggak ada seseorang yang bisa kita percaya untuk membantu kita keluar dari lubang itu. Nah, permasalahannya menemukan orang yang bisa kita percaya, menemukan orang yang bisa kita andalkan itu tidak segampang itu, apalagi di zaman sekarang. Entah kenapa di zaman sekarang tuh kayaknya banyak sekali hubungan yang superficial di luar di sosial media itu terlihat dekat, terlihat saling mendukung, tapi saling membicarakan di belakang. Dan justru ada beberapa yang saling bahagia apabila temannya sedang terjatuh, karena ngerasa kalau temannya sedang terjatuh maka dia akan ngerasa lebih superior dibanding temannya itu tadi. Belum lagi di zaman sekarang tuh yang selalu diunggulkan, yang selalu diagung-agungkan adalah kemandirian, independence gitu. Memang sebenarnya independence itu sesuatu yang baik. Saat kita bisa berdiri di kaki kita sendiri, saat kita bisa melakukannya semuanya sendiri, itu adalah sesuatu yang bisa kita banggakan. Kayak gitu. Cuman permasalahannya kita sekarang itu menganggap bahwa independence itu harus kita lakukan dalam semua aspek, bukan lagi cuma dalam beberapa aspek aja. Misalnya kayak saat gue ngerasa gue pingin independen, harapan gue adalah independen dalam hal finansial. Tapi karena sekarang ini diagungkannya adalah semuanya itu bisa independen, semuanya itu mandiri, hasil gue bawa mindset kemandirian itu ke dalam semua kategori hidup gua, entah itu hubungan, entah itu persahabatan. Jadi semuanya gua anggap bahwa gua harus bisa mandiri, gua harus bisa cari duit sendiri, gua nggak perlu teman, gua nggak perlu keluarga. Ya alhasil apa? Tubuh kita akan melawan karena memang pada dasarnya tubuh kita tuh dibentuk untuk hidup mempunyai koneksi dengan manusia yang lain. Saat kita ingin mencoba melawan tersebut, banyak hal yang terjadi di tubuh kita. Kita mulai ngerasa yaitu cemas, kita mulai ngerasa
nggak tenang, mulai susah tidurnya. Karena walaupun misalnya akhirnya kita bisa mencapai yang namanya financial freedom gitu, kayak bisa mandiri masalah keuangan. Cuman pada saat kita mengejar financial freedom itu tadi, kita tidak membangun koneksi dengan orang lain kayak gitu. Jadi walaupun kita sudah punya banyak duit, yang tersisa saat itu ya hanya duitnya itu saja. Sedangkan untuk kita manusia bisa dikatakan bahagia, duit saja itu tidak cukup. Tentu kita butuh duit di dunia ini, cuman untuk bisa bahagia kita juga harus memiliki koneksi yang bermakna dengan orang lain. Karena pada dasarnya sebenarnya kita manusia ingin mempunyai sesuatu itu untuk menyenangkan atau membanggakan orang-orang yang memiliki koneksi sama kita. Contohnya kayak gini, mungkin kita nggak sadar bahwa kalau misalnya gue pingin bisa financial freedom gitu, kayak gue bisa mandiri keuangan. Tapi sebenarnya yang gue sadari adalah gue pingin untuk bisa mandiri di masalah keuangan karena gue nggak mau merepotkan orang tua gue lagi, or karena gue mau menghidupi keluarga gue lagi. Saat kita lupa bahwa koneksi itu adalah fondasi dari keinginan kita untuk mandiri, kita akhirnya apa? Ya kita hanya mengejar outcome kemandirian itu tadi. Akhirnya kita hanya mengejar uangnya aja. Sedangkan saat kita udah di posisi financial freedom itu tadi, ternyata koneksinya udah terlanjur rusak, ya akhirnya kita akan kosong. Padahal di awal-awal kita ingin mencapai suatu tujuan tersebut karena sebenarnya kita ingin membuat koneksi itu lebih kuat lagi. Kita ingin tidak merepotkan orang yang kita rasa itu memiliki koneksi yang baik dengan kita. Tapi karena kita seringnya adalah fokusnya hanyalah di kemandiriannya itu tadi, kita lupa bahwa ada koneksi dengan seseorang lain yang harus kita jaga. Balik lagi, sebenarnya mandiri itu adalah sesuatu yang harus kita coba perjuangkan, tapi bukan berarti kemandirian itu kita melupakan koneksi yang berharga buat kita. Jangan semua aspek di dalam kehidupan kita rasa bisa kita lakukan sendiri. Kita tuh manusia, ada batas di mana kita tuh harus punya rumah untuk kembali, ada batas di mana kita tuh akan burn out, kita tuh akan capek. Dan pada saat kita capek atau burn out, ya gimana cara nge-charge-nya lagi? Ya kembali ke orang-orang yang kita sayang, kembali ke fondasi hidup kita, fondasi kita, kebutuhan biologis kita sebagai manusia, karena kita selalu membutuhkan orang lain untuk yaitu tadi nge-charge energi kita lagi untuk menjadi kita manusia sepenuhnya. Ada suatu pattern yang gue tangkap di zaman sekarang ini adalah ketika kita tuh seringnya mengorbankan koneksi yang benar-benar sebenarnya itu benar-benar menghargai kita, koneksi yang benar-benar tulus dengan kita hanya demi koneksi yang terlihat baik, yaitu koneksi dengan orang-orang di sosial media. Seringnya kita, termasuk gue sendiri, itu gue lebih sering berinteraksi dengan orang-orang atau dengan teman-teman di sosial media gue dibanding dengan orang-orang yang di lingkungan gue itu sendiri. Karena gue ngerasa orang-orang yang di lingkungan gue sendiri ya udah kita ketemu setiap hari, jadi nggak butuh effort membangun koneksi untuk berinteraksi yang cukup baik gitu karena kita bertemu setiap hari. Tapi pada kenyataannya koneksi itu bukan hal yang bisa diukur cuma karena ketemu atau cuma berpapasan tiap hari atau ngobrol seadanya. Itu bukan seperti itu. Ternyata koneksi itu lebih dalam dengan itu. Kalau kita cuma bertemu tapi nggak ada interaksi yang benar-benar dalam, ya koneksi itu akan lama-kelamaan akan menghilang. Kita biasanya mengorbankan koneksi yang sebenarnya tulus dengan kita itu hanya dengan koneksi yang sebenarnya bentuknya digital dengan teman-teman online kita yang belum tentu kalau ada apa-apa mereka bisa membantu kita. Bukan berarti teman digital kita itu tidak baik. Tentu kita perlu menjalin hubungan dengan mereka, tapi setidaknya kita juga harus membangun hubungan dengan orang di lingkungan kita, karena apapun yang akan terjadi, yang pertama akan membantu kita apabila ada permasalahan atau sakit deh gitu. Yang akan pertama menolong kita, mengantar kita ke rumah sakit adalah orang di sekitar kita, bukan teman sosial media kita.
Gak apa-apa kalau kita mau selalu hadir di sosial media, tapi setidaknya hadir juga untuk orang-orang di lingkungan kita. Gua membuat video ini bukan berarti gua adalah orang yang expert tentang koneksi, justru karena gue ngerasa selama ini gua itu salah mengartikan koneksi, karena gue ngerasa ternyata yang selama ini gue anggap koneksi yang baik itu bukan koneksi yang baik. Ternyata gue lebih sering mengabaikan orang-orang di sekitar gue dibanding orang-orang di sosial media atau teman-teman sosial media. Sepertinya sangat menyenangkan berinteraksi dengan teman-teman sosial media karena mereka tuh nggak ada di depan kita, dan karena gue nggak melihat kehidupan mereka, apa yang mereka share itu menjadi sesuatu yang menarik buat gue. Karena itu gue lebih suka engage dengan kehidupan mereka dibanding dengan kehidupan orang-orang di sekitar gue. Tapi gue sadar kesini itu ngerasa kalau ternyata koneksi gue itu terputus dengan orang-orang lingkungan gue sendiri. Ya mungkin kehidupan gue tidak semenyenangkan yang ada di story teman-teman gue atau posan teman-teman gue, tapi orang-orang yang ada di lingkungan gue adalah orang yang benar-benar akan menolong gue di saat gue terjatuh. Orang-orang yang tulus ingin punya koneksi dengan gue, dan gue dengan seenaknya mengabaikan orang tersebut hanya demi ke-excitedan kehidupan orang lain atau demi menyenangkan orang lain. Ya nggak apa-apa sebenarnya punya teman online banyak, teman sosial media banyak, tapi porsinya harus kita bagi juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena in the end of the day, kebahagiaan hidup kita itu nggak diukur berdasarkan berapa banyak teman digital kita atau followers di sosial media kita, tapi berapa banyak kita bisa bermanfaat bagi keluarga kita, bisa punya hubungan yang baik dengan keluarga kita, teman-teman di lingkungan kita. Setidaknya one day kalau gue mati, gue nggak cuma terkenal sebagai Harry yang baik di sosial media, tapi setidaknya gue ingin terkenal juga di dalam kehidupan gue, lingkungan gue, bahwa gue juga Harry yang baik di kehidupan nyata. Semoga video ini berguna buat kalian. Gue tahu ini agak random karena gue tiba-tiba membahas tentang koneksi, karena gue ngerasa makin tua tuh makin banyak momen atau event tuh naik turun. Kadang gue ngerasa gue tuh lagi puncak performance di hidup gue ngerasa hidup lagi baik-baiknya, tapi di satu sisi tiba-tiba ada aja kehidupan yang membuat gue tuh ngerasa gue lagi ada di bawah. Dan gue ngerasa saat gue di atas tuh teman tuh banyak yang ikut mengasih selamat gitu. Cuman pada saat gue berada di posisi bawah, somehow tidak banyak yang nge-push gue untuk bangkit lagi. Gue ngerasa karena gue terlalu sering di posisi naik turun, akhirnya gue ngerasa kok nggak seimbang ya antara yang menyelamatin sama yang benar-benar nge-push gue. Kalau gue hilang dari sosial media kayaknya nggak ada yang nyariin gue kayak gitu. Tapi kalau gue nge-post gue lagi mendapatkan sesuatu, gue lagi achieve sesuatu, banyak yang mengucapkan kayak gitu. Sedangkan kalau gue lagi drop, gue lagi down, ya nggak ada yang tahu karena ternyata gue nggak sepenting itu buat kehidupan mereka kayak gitu. Dan gue menjalin hubungan atau memperkuat koneksi ke orang-orang yang salah, yang harusnya gue perkuat terlebih dahulu adalah orang-orang di sekitar gue. Karena saat gue nggak post keberhasilan gue or gue lagi down, orang-orang di sekitar gue yang tahu duluan, mereka yang akan selalu cheer up gue, orang yang akan selalu mendukung gue, nge-push gue untuk tetap jalan. Sedangkan kalau gue lagi ada achievement, ya seharusnya mereka juga orang pertama yang harus gue kasih tahu kayak gitu. Karena ya itu balik lagi, karena kita manusia, kita orangnya butuh koneksi. Pasti kita akan selalu cari teman, pasti kita akan selalu cari validasi ke orang. Ya nggak apa-apa, namanya juga manusia. Tapi setidaknya kita arahkan ke orang-orang yang benar-benar baik untuk hidup kita, orang-orang yang benar-benar care sama kita, bukan orang-orang yang kurang care untuk kita. Oke, see you in the next video guys. Share ke teman kalian yang mungkin membutuhkan. And thank you for watching. Bye.